Oke, what's up guys? Kembali lagi bersama saya di sini. Saya akan sharing mengenai bagaimana cara saya menghandle klien ya di dalam bisnis videografi maupun fotografi. Tujuannya sih yang pertama meminimalisir yang namanya komplain ya, revisi yang berkali-kali, kemudian telat bayar, seperti itu ya. Ini adalah kendala-kendala yang sering kita temukan di dalam bisnis seperti ini, yang mungkin nantinya nggak semuanya kita bisa gunakan ini. Dari menurut pengalaman saya ya, hal terbaik yang perlu kita lakukan. Oke, langsung saja ikuti terus video ini. Sebelumnya kita intro dulu. Let's check this out. Oke, yang pertama, bikinlah syarat dan ketentuan yang jelas. Nah, biasanya kalau saya sebelum pengajuan harga, saya biasanya memberikan yang pertama yaitu equipment ya. Jadi list gear apa aja yang kita punya dan apa yang kita akan gunakan untuk proses pengerjaan dari klien kita, seperti itu. Di sini kadang-kadang kita juga jarang sekali ya menyebutkan hal ini kepada klien, kecuali klien itu yang meminta ya. Jadi tujuannya kita bisa mempertahankan dari segi yang pertama harga ya. Harga yang kita akan mau berikan ke klien. Nah, si klien ini akan melihat ya ketika kita memberikan list atau equipment apa yang kita punya, jadi dia akan tahu, oh ternyata cocok dengan apa yang kita gunakan. Nah, seperti itu. Nah, itu dari segi klien yang mengerti tentang gear ya. Nah, namun ada juga yang tidak tahu ya. Nah, secara tidak langsung akan bisa mengedukasi seorang klien tersebut. Kenapa? Pertama, dia akan mencari perbandingan harga ya. Contohnya kita memberikan harga A, jika dirasa kurang cocok, dia pasti akan mencari perbandingan harga vendor lain ya, seperti itu. Bahwa sejatinya bisnis seperti ini tidak ada patokan harga ya, dan harganya pun tidak bisa disama-samai dengan vendor yang lain, karena apa ya? Yang pertama di equipment dan di list gear yang kita akan sebutkan nanti berbeda, atau ada poin plus minusnya yang kita miliki sesama vendor lain, seperti itu. Nah, makanya mungkin nanti kedepannya agar klien-klien seperti ini mengerti lah kenapa harga kita bisa beda dengan harga vendor lain, seperti itu, karena dari segi equipment berbeda ya. Nah, seperti itu. Nah, jelas hasilnya mungkin bisa ada perbandingan lah di sana. Klien-klien yang seperti ini yang sering membanding-bandingkan harga ya. Oh, si A dapat segini loh, masa si B ngasih harga segini. Nah, itu udah persepsi yang salah menurut saya ya, karena mereka nggak tahu ya dari jenis gear yang kita akan gunakan untuk pengerjaan kebutuhannya dia, seperti itu. Oke, yang berikutnya itu format hasil dari kerjaan kita ya. Dari pengalaman saya ya, saya pernah mengalami ketika kita sudah selesai syuting dan kita memberikan hasilnya ke klien, dan ternyata klien ini meminta format yang lain ya. Contohnya seperti ini. Waktu saya syuting video, saya menggunakan format HD ya, high definition, dan ternyata setelah diberikan ke klien, dia mintanya 4K. Nah, ini kan nggak bisa kita atasi ya, seperti ini. Dan untungnya waktu itu awal deal dengan kita, dia tidak memberikan syarat apapun ya, termasuk format video seperti ini. Nah, inilah makanya kenapa kita harus memberikan rincian juga ya mengenai tentang format apa yang kita akan berikan ke klien kita. Baik itu mau format HD, 4K, 8K, kalau foto ya itu JPEG dan lain sebagainya lah. Nah, seperti itu. Ini untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini ya. Kita memberikan option kepada klien kita, format standarnya apa, menggunakan apa. Terus yang biasanya sih ini klien-klien dari luar negeri ya, di sana kan standarnya sudah 4K ya. Kalau di Indonesia itu masih terbilang HD, masih bisa digunakan ya. Masih banyak yang menggunakan HD dan klien pun tidak mempermasalahkan. Kemudian background, nah ini sangat sensitif sekali dan ini sangat sering kita alami ya. Nah, biasanya di sini setelah pengerjaan video, saya memberikan tawaran ke klien, apakah backgroundnya dipilih langsung dari klien atau dia mempercayakan kita yang memilih background sendiri ya, agar kalian ini nggak dua kali kerja ya nanti, dan nggak frustasi menghadapi klien yang minta ganti lagu nantinya ya. Kalaupun dipaksa nanti, kalau dia minta ganti ya, mungkin kita bisa jelaskan background yang kita ganti bakal tidak akan match dengan timeline video yang kita buat di awal, seperti itu. Nah, teman-teman jelaskan aja di sana ya, di term and conditionnya ya. Kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu revisi ya. Revisi ini juga teman-teman juga harus sertakan ya, ini wajib kalau menurut saya, bagi saya ya. Maksimalnya berapa ya, dan termasuk apa aja yang bisa direvisi. Nah, itu dia yang saya bilang tadi, saya kecualikan lagu ya. Makanya tadi di poin sebelumnya sudah jelas ya mengenai background ya. Kalau saya sih maksimal 2 kali revisi ya. Lebih dari itu akan kena charge ya. Yang tahap berikutnya yaitu DP ya.
Nah, pembayaran tanda jadi ya, terima tanda jadi. Nah, ya tentunya agar kita tidak ada pembatalan yang mendadak atau cancel. Nah, itu kan lebih ke kita ya. Kalau kita nggak mewajibkan DP seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu invoice. Oke, jadi pelunasan. Nah, sebelum saya mengirim semua hasilnya ke klien, saya biasanya mengirim dulu screenshot ya, bahwa hasil dari kerjaan kita sudah selesai ya, dan siap akan dikirim. Pelunasan dulu, baru semua files dan hasilnya kita kirim ke klien, seperti itu. Kan banyak juga yang kita alami ya, kita menunggu invoice, sedangkan kerjaan kita sudah selesai ya, tapi kita menunggu lama ya, seperti itu ya. Nah guys, itu dia dari saya. Sekiranya apa yang saya berikan ini bisa kita lebih aman dan tenang ya, mengerjakan profesi videografi maupun fotografi ya, untuk kebutuhan komersial ya, sudah terjun di dunia bisnis seperti ini, akan lebih mempermudah diri kita juga ya, dan tidak akan mempersulit diri sendiri ya, dengan adanya tips-tips ini, baik dari segi revisi, telat bayar, DP ya, dan komplain ke klien ya. Jadi ini kita bisa minimalisir dengan kita mempunyai kekuatan terms and condition yang kita miliki seperti ini. Oke, semoga video ini bisa dapat dimengerti dan dipahami tentunya ya buat teman-teman. Dan jika ada pertanyaan atau tambahan seputar hal ini, silakan tulis di kolom komentar video ini dan kita sharing ya. Dan see you next time in my another video. Enjoy your life. Boom.